Ya, baik, kita akan membahas hal ini lebih dalam dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sudirman Purwokerto. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Selamat pagi, Prof. Selamat Hipnu. pagi, Mbak. Terima kasih waktunya, Prof. Hipnu. Kalau berbicara mengenai agenda selanjutnya adalah duplik atau jawaban dari tim kuasa hukum dari terdakwa, 3 terdakwa begitu ya, Prof ya, mengenai replik JPU kemarin. Kita tahu semua dalil dalam nota pembelaan atau pledoi 3 terdakwa, Ricky Rizal, Kuatmaruf dan juga Sambo ini ditolak. Kalau Sambo seperti dijelaskan oleh JPU bahwa memang menginginkan kematian dari Yosua, sedangkan untuk Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf tidak terbukti dan juga tidak memiliki bukti dan juga tidak berdasarkan hukum. Kalau Anda melihat dari fakta persidangan dan sisi hukum seperti apa, Prof? Ya, ini Mbak, jadi replik duplik jawab jinawab yang hari kemarin dan hari nanti sebetulnya tidak mengulas lagi pada suatu pembuktian di tuntutannya. Makanya tadi penuntut umum selalu bahwa itu semua sudah dijelaskan pada surat tuntutan. Ya. Jadi sebetulnya replik duplik itu adalah sebagai resum yang disampaikan bahwa penuntut umum tetap berkesimpulan pada surat tuntutan yang dibuat. Satu, pertama, bahwa Ricky Rizal adalah turut serta melakukan suatu tindak pidana. Dia turut serta tidak mampu mencegah ada suatu tindak pidana. Demikian juga Kuat, tidak mampu menghindar, tidak mampu memberikan suatu informasi, tidak mampu mencegah dan sebagainya, turut serta. Sambo demikian juga terbukti perencanaannya sejak awal di Magelang sampai di di Jakarta. Demikian juga tidak mengakui padahal ada suatu tembakan yang melebihi, di mana tembakan yang ada itu 7 tembakan adalah 4 diakui oleh Ricky Rizal, 3 yang tidak diakui. Padahal Ricky Rizal tidak menembak, Kuat tidak menembak, BPJ menembak. Rizal mengakui 4. Nah, berarti 3 siapa? Secara hukum a contrario adalah pada Sambo. Nah, itulah bicara suatu jawaban-jawaban yang ada di dalam suatu replik kemarin. Lah, bagaimana duplik yang sekarang? Duplik yang sekarang tampaknya juga sama, Mbak. Jadi karena penasihat hukum itu prinsipnya adalah objektif, hukumnya subjektif, maka dia mencari titik telah di mana yang paling menguntungkan terhadap Pak Sambo. Misalkan bahwa Pak Sambo selalu berpikir dia tidak melakukan suatu perencanaan. Kejadian itu ada kejadian spontanitas. Begitu ada suatu informasi, itu pasti arahnya ke sana. Demikian juga Kuat. Dia tidak tahu apa yang terjadi dalam suatu peristiwa tindak pidana. Dia sebagai ART tahunya menutup, mencegah, apa yang diperintahkan dilakukan, tapi tidak tahu pemikiran Sambo akan suatu pembunuhan. Nah, ini Ricky Rizal demikian juga sebagai ajudan, dia tidak tahu apa yang terjadi, dia perintahkan untuk mengambil senjata misalkan, kemudian ada suatu tindakan yang dia tidak mau mencegah karena itu atasnya. Konsep ini saya kira tidak bergeser yang jauh, Mbak, tapi tetap pada meminta untuk pembebasan. Lah, kaitannya pembebasan agak sulit ya, pembebasan karena dalam pembuktian nanti kan putusan itu kan gini, putusan itu pernyataan hakim yang diucapkan terbuka untuk umum yang berupa putusan bebas, lepas atau pemidana. Itu bebas tidak terbukti seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Agaknya sulit. Oke, Prof. Saya tangkap poin dari Prof. Hipnu tadi bahwa sidang duplik ini kurang lebih untuk memberikan pemahaman kepada pemirsa dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah ya, Prof, ya, bahwa sidang duplik ini adalah langkah lanjutan dari pihak terdakwa Ferdy Sambo, Ricky Rizal, Kuatmaruf untuk memberikan pembelaannya dalam konstruksi kasus ini. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti saya akan tanyakan Prof. Hipnu seberapa besar pengaruhnya sidang duplik ini terhadap nanti psikologis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Jawabannya nanti, Prof. Hipnu, kita akan kembali saat lagi untuk Anda tetap bersama kami.